bos dari salah satu perusahaan ini melakukan aksi pembelian kembali. Nah, apakah menarik dengan adanya sentimen ini? Nah, akan saya bahas di video kali ini tentang bos dari Mitratel yang kembali melakukan aksi serok sahamnya. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Saya take video ini di tanggal 20 Desember, break sesi, MDK udah naik 15% dan banyak saham-saham yang udah naik. Dan diantaranya itu sudah kita share, di mana ini contoh MDKA kita share di member di harga masih 2.330 ya. Terus ada Prim juga kemarin di share dan hari ini juga naik, Prim bahkan average di 9899. Terus hari ini naik. Jadi itu buat yang mau join silahkan, linknya ada di deskripsi. Sebelum 2024 kita ganti harga. Oke, Mitratel. Kondisinya hari ini harganya naik 1,41% dan dari berita emitennews.com di mana rajin koleksi bos Mitratel bungkus 4,47 juta saham Mitratel. MTEL yaitu adalah sang CEO ini, yaitu Theodorus Ardi Hartoko, menyerok 4.475.700 lembar. Transaksi ini dilakukan pada 13 Desember. Pembelian pengurus teras perseroan ini dengan harga pelaksanaan 636. 636 sekarang 720. Kalau kita lihat MTEL-nya sendiri, kondisi daily, kita lihat, nah ini kondisinya ya. Kondisinya dia seperti ini. Terus kita lihat lagi, salah. Nah ini transaksi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk kepentingan investasi berstatus kepemilikan saham secara langsung. Dengan penuntasan transaksi itu, tabungan saham bos entitas anak usaha Telkom menjadi 6,86 juta. Jadi sebelumnya ada 2 jutaan lembar, terus ini tambah lagi. Kalau saya melihat ya memang tidak besar ya, atau senilai 0,00286%. Nah, tetapi melihat yang ada, ini adalah sebuah pengendali, yaitu bosnya sendiri tuh rajin melakukan pembelian. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin saat ini berada di harga yang murah gitu. Berada yang di harga yang murah, that's why beliau melakukan pembelian. Kalau kita lihat labanya kuartal ketiga itu mereka berada di harga di laba sampai 501 tambah 521 tambah 408, berada di 1,4 triliun. Laba tahun lalu itu 1785 kurangi 1430 ya, kurang 355 miliar untuk menyamai laba tahun lalu. Dan kalau kita lihat kuartal keempat tahun lalu tuh mencapai 500 bahkan. Jadi sangatlah possible untuk laba tahun ini melampaui laba tahun lalu. Dan uniknya di Stockbit ya, dihargai harga wajarnya itu 75 triliun. Kondisi sekarang market cap-nya 60 triliun. Jadi kalau berdasarkan harga di Stockbit, perusahaan ini tuh harga wajarnya di 900, sekarang 720. 900 kurang 720 bagi 900. Jadi ada diskon 20%. Ini menurut Stockbit ya. Menurut Stockbit. Terus kalau kita lihat corporate action perusahaan, mereka juga rajin bagi dividen. Dan ini baru IPO lah ya, baru IPO tahun 2020-an kalau nggak salah. 2021 bahkan November, ini tahun kedua mereka. Jadi menarik ya, mereka sudah rajin bagi dividen. Ini anak perusahaannya Telkom, terus dihargai di Stockbit juga lumayan mahal, 75 triliun, masih diskon 20%. Kondisinya PI-nya 31 dan PBV 1,8. Oke. Dengan adanya aksi pembelian dari bos dari Mitratel, kalau kita lihat secara teknikal, perusahaan ini aslinya selagi berada di harga di atas 700 ya,
Di harga 700 ini sudah oke sih untuk perusahaan. Beberapa kali 700, jadi memang kondisinya sideways aja sih sahamnya. Jadi 700 menjadi area support paling kuatnya dia. Terus kalau kita lihat pembelian dari bos Mitratel ini di 636. 636 berarti di harga bawah sini. Kurang ya di sinilah range ini. Di bawah sini sebelum dia breakout. Nah, itu. Jadi menurut saya menarik kondisinya, stop loss bawah 700, target 765 bisa nih harusnya untuk Mitratel sendiri. Kalau capai 765 ini bikin double bottom nih. Menarik Mitratel, tapi memang sahamnya bisa dikatakan ya slowly gitu. Jadi jangan berharap naiknya kencang-kencang. Jadi itu mungkin ya sisi positifnya ya, mereka bosnya sendiri tuh rajin melakukan pembelian, jadi merasa ini ada something yang positif ya. Something yang positif, entah itu harganya sudah masih berada di kondisi murah, atau poin yang lain yaitu tentang ada something yang membuat kemungkinan labanya akan kedepannya beliau yakin labanya akan cemerlang. Itu sih. Jadi ini sentimen yang positif membuat harusnya hal yang bagus ya dengan adanya pengendali atau bos yang sering melakukan pembelian. Oke, jadi itu keputusan untuk beli atau menjual atau wait and see kembali lagi ke pilihan atau keputusan dari masing-masing Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.